Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan saya izin untuk kembali bergabung dalam mempresentasi karya Lomba Inovasi Pembelajaran tahun 2021 ini. Ya, pada tahun kedua ini saya ikut lomba, di mana lomba untuk yang kedua ini di sini saya terinspirasi dengan lomba sayembara yang diadakan GTK Dikbud yang pusat. Kebetulan teman saya yang kemarin itu yang juara di sana lomba sayembara itu hampir kami di kuliah dulu waktu di Jogja itu saling berkomunikasi. Jadi di sini coba saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama Bapak Ibu guru di dalam video pembelajaran. Oke, di sini yang saya angkat tema yaitu senam lantai. Ya, sini ada 3 materi yang saya paparkan. Yang pertama, guling depan atau roll depan, kemudian guling belakang atau roll belakang, dan loncat harimau. Nah, di sini kita sebelum masuk materi, apa sih sebenarnya senam lantai itu? Nah, senam lantai itu jenis olahraga yang berguna untuk menjaga kebugaran, ya, melatih kelincahan serta memperkuat otot-otot tubuh. Di sini anak-anak juga perlu memperhatikan keterampilannya, ya, meliputi ada keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan tubuh. Jadi seperti saya yang mengajar di SDNI, untuk materi senam lantai ini hanya kelas 4, 5, dan 6, kelas atasnya saja. Jadi usia perkiraan 10 sampai 12 tahun. Hanya saja yang kita berikan ke anak-anak yaitu teknik dasarnya saja. Nah, jadi Bu. Ya, nah di sini perlu saya sampaikan, ketika kita memberikan atau istilahnya memberikan karakter, ada pesan karakternya, pembelajarannya, karakter pembelajarannya itu harus diawali dengan berdoa. Jangan sampai kita juga Bapak Ibu guru ketika mulai belajar harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, karena itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Lanjut, Bu. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan bagaimana cara melakukan guling depan, guling belakang, dan loncat harimau. Lalu setelah saya menjelaskan, Bapak Ibu guru jelaskan, anak-anak mempraktikkan bagaimana cara melakukan roll depan, bagaimana cara melakukan roll belakang, dan loncat harimau. Nah, di sini sebelum melakukan atau masuk materi, terlebih dahulu kita melakukan stretching. Tujuannya apa? Ya, Bapak Ibu perlu ketahui juga, ya. Tujuannya untuk menghindari resiko cedera olahraga ketika kita melaksanakan olahraga. Jadi mengurangi resiko cedera ketika kita melakukan stretching atau peregangan pemanasan. Nah, di sini saya masuk materi. Yang pertama, roll depan. Roll depan itu Bapak Ibu tahu, ya, yaitu teknik menggelindingkan, ya, menggelindingkan badan ke arah depan atau berbentuk roda itu. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, kaki dirapatkan, telapak tangan di atas, langsung sentuh matras. Kemudian lekukan pinggang dan dorong badan ke depan dan diakhiri dengan sikap sempurna. Itulah langkah-langkah dari roll depan. Kemudian materi yang kedua adalah roll belakang. Roll belakang itu artinya kebalikan dari roll depan. Hanya saja arahnya saja yang berlawanan. Artinya roll depan tadi ke depan, roll belakang itu ke belakang. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, teguhkan lutut, telapak tangan menghadap ke atas, dorong badan ke belakang dan lakukan guling belakang, dan diakhiri dengan sikap jongkok atau berdiri sempurna. Dan materi yang ketiga yaitu loncat harimau. Nah, di sini ada beberapa tekniknya.
jangan sampai kita melupakan materi zaman dulu, ya. Jadi di sini saya kombinasikan menggunakan hala rintangnya, menggunakan kardus bekas. Sebenarnya ada boxnya, box kayu, tapi untuk menghindari cedera anak-anak kita menggunakan kardus bekas. Nah, gimana langkah-langkahnya? Tegak lurus sempurna, kaki dirapatkan, atau bisa juga berlari atau jogging pelan-pelan. Kemudian lakukan lompatan yang diawali dengan daratan tangan. Kemudian tangan mendarat di matras, tekukkan tangan dan leher. Kemudian lakukan guling depan, diakhiri dengan posisi berdiri sempurna. Nah, di sini untuk manfaat video pembelajarannya, yang pertama bagi peserta didik, memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa? Ya, karena dengan memberikan video pembelajaran, apalagi kreatif Bapak Ibu guru, insya Allah anak-anak juga akan merasa terpacu, ya, melihat video kita. Apalagi ada animasi-animasinya ataupun kreatif seni, cara pengeditan videonya, pasti anak-anak tertarik, apalagi anak-anak pemula SD seperti itu. Jadi itu manfaatnya. Kemudian membantu peserta didik dalam berolahraga dan aktif dengan memaparkan atau dengan memperlihatkan video pembelajaran yang menarik. Insya Allah anak-anak juga terdoktrin, termotivasi dengan apa yang kita lakukan di dalam video pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memudahkan peserta didik untuk selalu bergerak. Nah, ini yang paling penting. Pak gurunya bergerak di depan, saya yakin anak-anak juga bergerak. Kalau pak gurunya hanya duduk, ya, merokok di depan atau di pinggir lapangan, itu tidak perlu ditiru. Oleh sebab itu, kita sebagai guru alat gerak, ya, harus Bapak Ibu guru bergerak, anak-anak juga bergerak. Jadi saling komunikasi antar anak atau peserta didik dengan guru berjalan lancar. Nah, kemudian di sini sebelum mengakhiri, jangan lupa kita juga akhiri dengan doa, ya. Dan satu lagi, pendinginan, ya, cooling down-nya anak-anak juga perlu. Tadi udah pemanasan, intinya langsung ke cooling down-nya. Untuk apa? Untuk meluruskan otot atau saraf-saraf urat yang sudah dilakukan ketika praktik. Demikian Bapak Ibu guru yang sudah saya presentasikan. Kalian Bu Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aulia Admi, ya, dari Mintoro Bali Terlebih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini juga untuk diketahui oleh Bapak Ibu guru peserta, ya, bahwa untuk video pembelajaran itu sudah kami nilai, ya, sebelumnya. Jadi kami hari ini hanya sedikit memperdalam saja. Kemudian juga akan menilai presentasi. Jadi sedikit kami menyinggung kaitan dengan video, karena memang sudah kami nilai. Video yang dikirim kemarin itu luar biasa menurut saya, sangat komunikatif dan cukup inovatif, ya, karena ada beberapa sesi di mana membutuhkan sebuah skill, ya, di mana di video itu ada Bapak bisa menampilkan dua orang, tapi itu Bapak sendiri. Betul. Itu cukup inovatif, ya, membutuhkan skill yang luar biasa. Hanya saja mungkin gambarnya, kualitas gambarnya pada saat peragaan itu sedikit kabur di video itu, agak gelap saya lihat situ. Pas peragaan Materinya Pak. materinya di matras itu, ya. Betul. Jadi mungkin oleh siswa mungkin sedikit
kurang menangkap ya proses gerakannya karena gelap. Saya lihat agak gelap sedikit ya. Ini mungkin itu saja sih mungkin ya kekurangannya ya. Mungkin lebih bisa mencari engkel yang lebih terang lagi sehingga karena itu masuk ke kegiatan inti. Jadi gambar pun harus jelas karena kaitannya dengan materi yang akan disampaikan ke siswa. Kemudian cukup komunikatif ya video ini karena ada komunikasi ya interaksi antara guru dengan siswa itu ada. Jadi tidak terkesan ngomong sendiri seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oh, Richard tantoy nono di kono pindah main. Ya, abang ya tak kelihatan.